kita lanjut lagi untuk yang 5.2. Untuk yang 5.2 mengenal perjanjian kerja bersama atau PKB. Ini perjanjian kerja bersama ini intinya adalah perjanjian antara dua belah pihak, yaitu dari pihak pengusaha dan dari pihak pekerja. Kalau menurut bab 6 bagian ketiga Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dia juga mencabut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1954 tentang perjanjian buruh antara serikat buruh dan majikan. Kemudian di poin 3 ini disebutkan masalah sejarah perjanjian perburuan, yaitu pasal 1601 N ayat 2 Bubrek yang kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 54 tentang perjanjian perburuan. Kemudian pada tahun 1985 perburuan diubah namanya menjadi Kesepakatan Kerja Bersama. Kemudian pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dalam bab 6-nya mengatur tentang kerja bersama. Kemudian untuk pengertian dari perjanjian kerja bersama atau PKB itu adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau serikat buruh atau beberapa serikat pekerja atau serikat buruh yang tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dari pengertian PKB ini ada yang perlu ditanyakan? Jadi sudah jelas ya, untuk perjanjian kerja bersama itu intinya memang perjanjian antara dua belah pihak, antara serikat pekerja yang mewakili pekerja dan antara pengusaha atau perkumpulan pengusaha. Sedangkan untuk dasar hukum perjanjian kerja bersama itu ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ada Keputusan Menteri Tenaga Kerja, ada juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang serikat pekerja atau serikat buruh. Yang sudah kita bahas sebelumnya ya Mbak, yang untuk masalah serikat pekerja dan serikat buruh. Untuk fungsi perjanjian kerja bersama itu ada beberapa fungsi. Di sini disebutkan memudahkan pekerja atau buruh untuk membuat perjanjian kerja. Jadi kalau kalau seandainya ada kesepakatan atau ada perubahan kesepakatan perjanjian kerja, itu harus ada kesepakatan dari pihak pekerja dan pihak pengusaha. Jadi di sini untuk bisa mewakili aspirasi dari teman-teman pekerja itu, maka perjanjian kerja bersama itu diperlukan. Kemudian yang kedua, sebagai jalan keluar dalam hal perundang-undangan ketenagakerjaan. Kemudian sebagai sarana untuk menciptakan ketenagakerjaan bagi pekerja atau buruh demi kelangsungan usaha bagi pengusaha. Yang keempat, merupakan partisipasi kerja atau buruh dalam penentuan dan pembuatan kebijakan pengusaha dalam bidang ketenagakerjaan. Ada yang perlu didiskusikan Mbak untuk poin-poin di atas? Ada yang bisa didiskusikan nggak? Apa ada sesuatu yang kurang jelas untuk masalah? Soalnya ini masih dasar dan fungsi kerja bersama ya.
kalau nggak ada, saya lanjut ke manfaat disusunnya perjanjian kerja bersama. Di sini ada baik pekerja atau buruh maupun pengusaha akan lebih mengetahui dan memahami hak dan kewajiban masing-masing. Jadi saat ada perjanjian kerja bersama itu akan disebutkan apa sih hak dan kewajiban dari pengusaha dan apa sih hak dan kewajiban dari buruh. Sehingga kalau seandainya ada perjanjian ini, diharapkan antara pengusaha dan buruh itu punya memahami antara hak dan kewajiban masing-masing. Yang kedua, untuk mengurangi timbulnya penyelisihan industrial atau hubungan ketenagakerjaan sehingga dapat menjamin kelancaran proses produksi dan peningkatan usaha. Karena kan kalau seandainya ada masalah antara pengusaha dan pekerja itu nanti dikhawatirkan akan berdampak juga dengan proses produksi dan peningkatan usaha yang terjadi pada perusahaan. Yang ketiga, yaitu untuk membantu ketenaga kerjaan dan mendorong semangat para pekerja atau buruh sehingga lebih tekun, rajin dan produktif dalam bekerja. Yang keempat, pengusaha dapat menyusun rencana-rencana pengembangan perusahaan selama masa berlakunya perjanjian kerja bersama. Dan yang terakhir, dapat menciptakan suasana musyawarah dan kekeluargaan dalam perusahaan. Karena gini, yang poin 4 kan hubungan antara pengusaha dan pekerja itu kan sebenarnya hubungan yang seharusnya. Mbak Devi nggak kedengeran ya? Saya coba di mic saya juga sudah maksimal. Saya cobanya lagi. Jadi gini, Mbak Devi sudah kedengeran? Oke, sudah jelas ya. Jadi gini, untuk manfaat disusunnya kerja bersama itu kan salah satunya dapat menciptakan suasana musyawarah dan kekeluargaan dalam perusahaan. Jadi gini, sebenarnya hubungan antara pengusaha dan pekerja itu kan hubungan timbal balik. Jadi hubungan saling menguntungkan. Pengusaha tanpa ada pekerja dia juga tidak punya apa-apa, maksudnya tidak bisa apa-apa. Begitu juga dengan pekerja juga membutuhkan pengusaha untuk sebagai tempat mata pencaharian. Jadi Jadi agar hubungan kekeluargaan dan musyawarah itu dapat terjalin dengan baik, makanya dibentuklah perjanjian kerjasama tersebut. Mungkin seperti Mbak ya, dan pas Mbak kan juga sebenarnya hubungan Mbak dengan majikan itu kan hubungan yang saling menguntungkan. Seharusnya majikan juga bisa menghargai Mbak dan menganggap sebagai mitra gitu, supaya hubungan sebagai mitra sehingga itu suasana kerja itu menjadi nyaman. Karena kan kita merasa sebagai mitra yang punya kedudukan dan hak yang sama dengan majikan. Pasti rasanya akan berbeda kalau kita bekerja dalam sebuah tekanan, apalagi kita setiap hari dimarahi, kita diminta ini itu kan suasananya akan beda kalau seandainya majikan memperlakukan kita sebagai mitra, sehingga kita akan merasa sangat nyaman, merasa lebih nyaman sebenarnya. Kemudian untuk perjanjian kerja bersama dibuat dengan cara musyawarah, di antaranya pengusaha atau antara beberapa pengusaha dan beberapa pengusaha. Yang kedua, antara serikat pekerja, buruh atau beberapa serikat pekerja atau buruh. Ini ada dua ketentuan untuk masalah serikat pekerja atau serikat buruh. Pada waktu kita membahas bab serikat pekerja itu kan
dalam sebuah perusahaan itu bisa terjadi lebih dari bisa satu serikat pekerja atau bisa lebih dari satu serikat pekerja. Untuk masalah pembuatan kerja bersama ini, seandainya jika dalam perusahaan hanya ada satu serikat pekerja, berarti berhak mewakili pekerja atau buruh jika memiliki anggota lebih dari 50% dari seluruh pekerja. Itu kan sudah aturan yang berlaku. Sedangkan untuk yang dalam satu perusahaan itu punya lebih dari satu serikat pekerja, misalnya itu 2 atau 3, yaitu yang berhak mewakili adalah serikat pekerja atau buruh yang mempunyai anggota lebih dari 50% dari jumlah pekerja. Ini untuk masalah perjanjian ini sudah jelas ya. Untuk yang untuk serikat pekerja yang untuk penentuan dari perjanjian kerja bersama. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan. Kemudian apa sih sebenarnya yang perjanjian kerja bersama itu memuat apa aja sih gitu. Kalau dari penjelasan di buku ini disebutkan bahwa ada hak dan kewajiban pengusaha dan kewajiban serikat pekerja atau buruh, jangka waktu dan tanggal berlakunya perjanjian kerja bersama. Kemudian tanda tangan dari pihak pembuat perjanjian. Kemudian pada suatu ketika setelah perjanjian itu dibuat, kemudian ada beberapa perjanjian yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tersebut batal demi hukum. Jadi kalau memang itu sudah melanggar aturan hukum di Indonesia seandainya, itu berarti perjanjian itu dianggap batal dan tidak berlaku. Untuk jangka waktu perjanjian kerja bersama itu selama 2 tahun dan dapat diperpanjang waktu berlakunya untuk paling lama 1 tahun berdasarkan perjanjian tertulis antara pengusaha dan serikat pekerja atau buruh. Kemudian jika perjanjian kerja bersama akan habis, berarti kan seandainya itu sudah 2 tahun, kemudian sudah akan mendekati 2 tahun, itu bisa dibuat perjanjian baru paling cepat 3 bulan. Jadi hanya 2 tahun itu berarti kita bisa membuatnya pada bulan ke-19 itu mulai 19 bukan pada bulan ke-20, berarti kan 24 bulan ya, berarti pada bulan ke-21 pada bulan 22 itu kita sudah bisa memulai untuk membuat perjanjian kerja bersama baru. Kemudian di sini juga diatur bagaimana seandainya terjadi pembubaran serikat pekerja atau buruh atau pengalihan kepemimpinan perusahaan, maka perjanjian bersama masih berlaku sampai jangka waktunya habis. Yang pertama, jika perusahaan yang bergabung sama-sama mempunyai perjanjian kerja bersama, maka perjanjian kerja yang berlaku adalah yang lebih menguntungkan ke pekerja atau ke buruh. Sedangkan untuk jika terjadi penggabungan dilakukan antara perusahaan yang mempunyai perjanjian kerja bersama dan tidak mempunyai perjanjian kerja bersama, maka perjanjian kerja bersama sebelumnya masih berlaku. Kemudian untuk ketentuan yang mengatur tentang perjanjian kerja bersama ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada bab ke-11 tentang hubungan industrial, bagian ke-7 tentang perjanjian kerja bersama dari pasal 116 sampai 135 dan ketentuan pelaksanaan dan ketentuan pelaksanaan ditetapkan dalam keputusan Menteri Kerja dan Transmigrasi. Untuk masalah ketentuan, kemudian ini adalah